Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah menulis buku ajar yaitu Bapak Muhammad Taufik Hidayat, SPD MPD. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama sekaligus moderator, perkenalkan nama saya Cut Sarah dan di sini saya bersama teman-teman saya yaitu ada pemateri kedua Rani Aryani Sipahutar, pemateri ketiga Naswa Natasha, dan pemateri keempat Madu Fitri, dan yang terakhir yaitu materi kelima ada Hafriana Sari. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian ilustrasi. Ilustrasi adalah proses menggambar sesuatu sebagai bagian dari proses komunikasi visual. Komunikasi visual biasanya digunakan di media komunikasi, terutama media cetak, di mana itu dapat mencakup beberapa elemen seperti ilustrasi layout, tipografi, fotografi, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi terbagi menjadi dua, yaitu ilustrasi audio dan ilustrasi visual. Dalam hal ini juga, ilustrasi adalah bidang seni yang berfokus pada membuat gambar yang tidak dibuat oleh kamera atau teknik fotografi. Dengan kata lain, ilustrasi yang dimaksud di sini adalah gambar yang dibuat oleh karya manusia. Ilustrasi dibuat hanya dengan pena dan tinta, namun seiring dengan kemajuan teknologi, jumlah metode cetak yang berbeda mulai digunakan untuk mencetak gambar. Di abad ke-19, ilustrasi sering digunakan untuk mengiringi berita yang diterbitkan oleh koran. Baiklah, materi kedua akan disampaikan oleh teman saya. Saya Rani Aryani Sipahutar sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis ilustrasi buku ajar. Yang pertama yaitu ilustrasi natural. Ilustrasi natural adalah gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan apa yang ada di alam tanpa menambahkan atau mengurangi apapun. Contohnya seperti gambar pohon yang sangat realistis dengan detail daun yang terlihat seperti aslinya, batang yang kasar, serta warna hijau dan daun yang sesuai dengan warna alami pohon di alam. Tidak ada pengurangan atau penambahan elemen lainnya. Yang kedua yaitu ilustrasi dekoratif. Ilustrasi dekoratif adalah gambar yang digunakan untuk menghiasi sesuatu dengan cara yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan dengan gaya tertentu. Contohnya yaitu desain bunga yang digambar dengan gaya minimalis dan garis-garis tegas, di mana bentuk bunga diperbesar dan disederhanakan, berfungsi sebagai dekorasi di latar belakang poster atau pembatas buku. Yang ketiga yaitu ilustrasi kartun. Ilustrasi kartun adalah gambar dengan bentuk yang lucu atau karakteristik tertentu. Majalah komik dan cerita bergambar anak-anak biasanya dipenuhi dengan gambar kartun. Contohnya seperti karakter hewan lucu yang digambarkan dengan mata besar dan tubuh yang gemuk seperti kelinci dengan ekspresi ceria. Gambar ini biasanya ditemukan di majalah anak-anak atau buku cerita anak. Yang keempat yaitu karikatur ilustrasi. Karikatur ilustrasi adalah kritis atau sindiran yang menggambarkan ketidaksesuaian proporsi tubuh. Gambarnya tersedia di majalah atau koran. Contohnya seperti gambar seorang tokoh terkenal dengan kepala yang sangat besar dibandingkan dengan tubuh, menggambarkan ketidakseimbangan proporsi tubuh. Karikatur ini biasanya disertai dengan sindiran atau komentar sosial, seperti yang sering ditemukan di koran atau majalah. Yang kelima yaitu komik atau gambar. Dengan teks disebut cerita bergambar. Sudut pandang yang menarik digunakan sebagai dasar teknik. Contohnya seperti sebuah gambar yang menggambarkan dua karakter yang sedang berbicara dengan teks yang muncul di balon kata dan menunjukkan interaksi mereka di dunia fiksi. Seperti dalam sebuah komik dengan sudut pandang menarik. Misalnya pandangan dari atas memperlihatkan kedua karakter sedang duduk di meja makan. Yang keenam yaitu ilustrasi buku pelajaran, yaitu dapat memberikan penjelasan tentang teks atau peristiwa, baik secara ilmiah maupun secara bagian. Mereka dapat berbentuk foto, gambar natural, dan bagan. Contohnya seperti diagram atau gambar yang menunjukkan siklus air di alam dengan gambar awan, hujan, dan danau, yang disertai dengan penjelasan teks ilmiah yang menjelaskan
proses tersebut. Ini membantu siswa memahami konsep secara visual. Yang terakhir yaitu ilustrasi fantasi, yaitu hasil pengelolaan daya cipta secara imajinatif atau khayalan, digambarkan sebagai ilustrasi khayalan. Contohnya seperti gambar naga yang terbang di atas pegunungan dengan sayap berkilauan dan latar belakang langit merah keemasan. Ilustrasi ini menggambarkan dunia imajinatif atau khayalan yang tidak ada di dunia nyata. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Menjelaskan pentingnya ilustrasi buku ajar. Pentingnya ilustrasi untuk buku ajar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan ilustrasi sebagai gambar, foto, lukisan untuk memperjelas isi buku seperti karangan dan lain sebagiannya. Gambar dan desain atau diagram untuk menghias halaman seperti sampul dan sebagiannya. Penjelasan tambahan berupa contoh, bandingan, dan sebagiannya untuk lebih memperjelas paparan tulisan dan sebagiannya. Berikut beberapa peran utama ilustrasi dalam buku ajar. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tarik dan motivasi. Di sini dapat dijelaskan bahwa siswa cenderung lebih tertarik untuk belajar. Jika buku terbuka, mereka memiliki ilustrasi yang menarik. Ilustrasi dapat membuat materi pelajaran lebih menarik dan mengurangi kebosanan saat membaca teks yang panjang, sehingga siswa dapat belajar lebih semangat. Dan yang kedua yaitu membantu reteksi informasi. Dapat dijelaskan bahwa ilustrasi dapat membantu siswa mengingat informasi dengan lebih baik. Gambar dan visual yang relevan dengan materi dapat memperkuat ingatan dan membuat lebih mudah untuk mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari dan yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga yaitu menunjang pelajaran visual. Di sini juga dapat dijelaskan beberapa siswa memiliki gaya belajar visual, di mana gambar atau visual membantu mereka memahami informasi ilustrasi dalam buku tersebut dan dapat membuka bantuan siswa dengan gaya belajar visual yang mereka inginkan. Dan yang keempat yaitu penghematan waktu dan ruang. Dapat dijelaskan di sini juga bahwa konsepnya lebih mudah menggunakan ilustrasi yang menghemat ruang dalam buku dan waktu yang diperlukan siswa untuk memahami materi tersebut. Ilustrasi dalam buku ajar sangat penting karena membantu memperjelaskan konsep menarik perhatian pembaca dan meningkatkan pemahaman siswa agar lebih semangat untuk belajar. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan berikut beberapa contoh penting ilustrasi dalam buku ajar. Yang pertama yaitu membantu visual konsep abstrak. Di sini contohnya dapat dijelaskan dalam sains, gambar struktur anonim sistem organ tubuh atau siklus air membuat konsep lebih mudah dipahami dibandingkan hanya menggunakan teks. Dan yang kedua yaitu menarik perhatian dan meningkatkan minat belajar. Di bagian ini contohnya dapat dijelaskan buku ajar anak-anak sering menggunakan ilustrasi warna-warni untuk menarik perhatian dan membuat pelajaran lebih menyenangkan agar tidak menjadi kebosanan dalam belajar untuk siswa tersebut. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat dan memahami. Adapun di sini yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat dan memahami. Di sini dapat dijelaskan di dalam contohnya yaitu seperti diagram peta pikiran dalam buku ajar. Mempermudah siswa mengingat poin-poin penting dalam suatu topik yang akan guru ajarkan dengan cara itu. Yang keempat yaitu menyederhanakan informasi yang rumit di bagian buku ajar. Contoh ini juga dijelaskan di dalam buku ajar bahasa asing sendiri, menyertakan ilustrasi situasi percakapan untuk membantu siswa agar lebih mudah memahami konteks penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu
memfasilitaskan pembelajaran interaksi di dalam bagian adapun seperti ilustrasi yang dapat digunakan di dalam latihan soal contohnya seperti mencari perbedaan antara dua gambar atau menghubungkan kata dengan ilustrasi yang sesuai. Baik di sini dapat saya simpulkan tentang pentingnya ilustrasi buku ajar, yaitu adapun dengan ilustrasi yang baik, buku ajar menjadi efektif dan menyampaikan materi dan mementingkan pengalaman belajar siswa. Di sini hanya ini yang saya sampaikan dari materi yang saya bahas. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya Madu Fitri sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan membahas tujuan ilustrasi buku ajar. Tujuan buku ajar ini sangat jelas dengan ilustrasi yang membimbing siswa untuk mencapai kompetensi pembelajaran dan penumbuhan dorongan yang kuat untuk berusaha sekuat tenaga. Ilustrasi buku ajar yang dirancang dengan baik akan membantu siswa belajar dengan cara mereka sendiri yang akan menghasilkan rasa kepuasan yang lebih besar. Selain itu, buku ajar yang disusun secara interaktif dapat memberi siswa kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan buku ajar dan menghilangkan kejenuhan saat belajar. Kemudian contoh dari tujuan ilustrasi buku ajar ini yang pertama yaitu memperjelas pesan ilustrasi, dapat membantu membaca memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, memperjelas untuk penjelasan. Ilustrasi dapat membantu membaca memahami bentuk dari penjelasan teks tersebut. Memudahkan mengingat ilustrasi, dapat membantu pembaca mengingatkan konsep atau gagasan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan memahami alur cerita ilustrasi, dapat membantu pembaca membayangkan dan menghubungkan gambar visual dengan kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, memudahkan memahami konsep rumit. Ilustrasi dapat membantu pembaca memahami konsep yang rumit dan luas dalam ruang atau tempat yang terbatas. Kemudian yang kelima, yaitu memudahkan memahami teks narasi. Ilustrasi dapat membantu membaca memahami makna dari teks narasi maupun deskripsi yang disajikan cukup panjang. Menarik perhatian pembaca, ilustrasi dapat membuat para pembaca penasaran dan membuat mereka ketagihan untuk membacanya lebih lanjut. Kemudian yang keenam, memperkaya teks. Ilustrasi dapat memperkaya teks apapun, terutama buku. Baiklah, sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Hafriana Sari sebagai materi kelima. Di sini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi ilustrasi. Penyusunan bahan ajar berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan aktivitasnya selama proses pembelajaran. Yang kedua, menjadi substansi kompetensi yang seharusnya dimiliki siswa untuk dipelajari atau dikuasainya. Yang ketiga, pedoman untuk pendidikan yang akan mengarahkan semua aktivitas selama proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harus diajarkan dan dilatih kepada siswanya. Yang keempat, alat untuk menilai pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran. Contoh pertama yaitu diagram alur cerita dalam dongeng Si Kancil dan Buaya untuk menunjukkan bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang contoh kedua itu gambar seseorang membawa dua semangka dalam satu tangan untuk menjelaskan peribahasa bagai memikul dua beban berat, yang berarti menghadapi dua masalah besar sekaligus. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu buku ajar dengan ilustrasi sangat membantu meningkatkan pembelajaran. Ilustrasi sebagai kompetensi komunikasi visual menarik perhatian siswa, memperjelas materi, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep yang diajarkan. Untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan buku tersebut, sebagai jenis ilustrasi termasuk ilustrasi natural, dekoratif, kartun, dan fantasi yang digunakan. Ilustrasi tidak hanya berfungsi sebagai penghias, tetapi juga membantu menyampaikan materi secara lebih sederhana dan menarik, sehingga siswa dapat lebih cepat memahami dan mengingat materi. Sekian dari presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.